Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardi dengan NIM 10203 103 037 dari kelas 3B Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu cara mengajar Rasulullah SAW yang bisa kita kaitkan dengan matematika. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Langsung saja kita akan membahas metode mengajar Rasulullah SAW dengan tema memperhatikan perbedaan karakter setiap para peserta didik. Rasulullah SAW sangat memperhatikan perbedaan karakter dan atau kepribadian masing-masing peserta didik, baik yang sedang belajar maupun bertanya. Beliau mengajarkan setiap orang sesuai dengan kadar kemampuan dan karakter tersebut dan kedudukannya. Ia sangat menjaga kadar pemahaman para peserta didik ataupun perasaan para peserta didik yang pemula. Beliau mengajarkan kepada pelajar yang telah matang. Beliau juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari para peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kondisi penanya. Rasulullah SAW dalam mengajar, beliau selalu memperhatikan karakter setiap para peserta didik. Karena setiap para peserta didik mempunyai setiap karakter yang berbeda-beda, seperti cara belajar, motivasi, niat, maupun kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Karena itu, kita sebagai calon guru untuk masa depan, kita bisa menggunakan beberapa cara Rasulullah SAW dalam mengajar, seperti gaya belajar. Karena setiap para peserta didik mempunyai gaya belajar masing-masing ataupun berbeda-beda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Adapun cara kedua yaitu melihat kemampuan dan kecepatan belajar para peserta didik. Karena setiap para peserta didik mempunyai kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda untuk menjawab pertanyaan, soal, latihan, dan lain-lain. Adapun cara terakhir yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang guru menyelesaikan metode pembelajaran materi dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Kita dapat mengambil contoh cara mengajar Rasulullah SAW, beberapa contoh, yaitu cara individualisasi pengajaran. Rasulullah SAW memahami dan mengenali perbedaan karakter para sahabat, masing-masing sahabat. Beliau memberikan bimbingan yang sesuai dengan karakter yang berbeda-beda
pada individu sahabat-sahabatnya. Kita dapat mencontohkan dalam matematika, yaitu seorang guru dapat memberikan latihan matematika yang tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Misalnya, memberikan soal yang lebih kompleks kepada siswa yang sudah memiliki kemampuan yang mahir, sementara memberikan soal dasar kepada siswa yang membutuhkan proses penguatan konsep dasar. Contoh yang kedua yaitu pengajaran melalui kisah dan contoh. Rasulullah SAW menggunakan kisah dan contoh praktis untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah sahabat-sahabatnya sebagai membantu memperjelas konsep dasar, membuatnya lebih mudah dipaham dan diingat. Kita dapat memberikan contoh dalam matematika. Seorang guru dapat melibatkan masalah matematika kepada siswa-siswanya atau para peserta didik. Misalnya, menceritakan seorang pedagang yang harus menghitung jumlah barang dan harga totalnya. Yang kemudian contoh dari pengajaran Rasulullah SAW yang dapat kita ambil yaitu penggunaan pertanyaan, di mana Rasulullah SAW sering mengajukan pertanyaan untuk merangsang pemikiran dan refleks sahabat-sahabatnya. Metode ini dapat membantu para peserta didik untuk berpikir kritis dan mendalam. Sebagai contoh dalam matematika, yaitu seorang guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang menantang siswa untuk menemukan sendiri jawabannya. Misalnya, bagaimana kita bisa menghitung luas dari berbagai bentuk menggunakan geometri. Contoh selanjutnya yang dapat kita gunakan dalam pengajaran Rasulullah SAW yaitu bersikap ramah dan sabar. Rasulullah SAW mengajarkan kita selalu bersikap lembut dan sabar, memberikan ruang bagi sahabat-sahabatnya ataupun peserta didik untuk bertanya dan belajar tanpa rasa takut. Contoh dari pengajaran itu kita kaitkan dengan matematika, yaitu seorang guru harus menciptakan lingkungan kelas yang mendukung di mana siswa merasa aman dan bertanya dan membuat kesalahan dalam proses belajar matematika. Baik, saya akan memberikan contoh pengajaran pada matematika. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama, perhitungan zakat dan kisah pendagangan. Yang pertama, menghitung zakat. Seorang guru mengajarkan konsep matematika melalui perhitungan zakat yang melibatkan persen dan operasi dasar. Misalnya, Pak Ali memiliki 100 gram
dan zakatnya adalah 2,5%, berapa gram emas yang harus dikeluarkan Pak Ali untuk zakatnya? Maka kita akan menjawab bersama-sama. 25% dari 1000 gram adalah 25 per 100 kali 1000 sama dengan 25 gram. Yang kedua, kisah perdagangan. Seorang guru bisa memberikan pertanyaan kepada siswa terkait kisah perdagangan. Contohnya, saya akan membuat pertanyaan kepada siswa tentang kisah perdagangan. Membuat cerita, seorang guru bisa membuat cerita tentang perdagangan yang harus para peserta itu menghitung laba dari perjualan barang tersebut. Misal, seorang pedagang buah membeli 50 apel dengan harga Rp5.000. Jika dia menjual setiap apel dengan harga Rp105.000, berapa keuntungan yang didapatkannya? Kita bisa memberikan para peserta didik itu menjawab.